Oke, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Bu. Ada yang mau ditanyakan terkait materi sebelumnya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, bab 15 sampai 17. Ini layar saya sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan bahas cara mencari A inverse dengan metode operasi baris elementer. Kalau kemarin kan kita sudah mencari inverse dari matriks berukuran 2x2. Kalau kita punya A sama dengan misalkan 1, 2, 3, 4 berukuran 2x2. Kemarin cara A inverse-nya apa rumusnya? Masih ingat nggak? Kemarin apa rumusnya? A inverse apa rumusnya kemarin? Satu per AD min BC. Berarti apa tuh AD-nya? 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. 2 dikali 3. Terus yang ini gimana? Yang si A-nya? A sama D-nya dibalik. A dan D posisinya dibalik. Terus yang B dan C? Dikali minus. Diminuskan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya itu ukurannya lebih dari 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan dengan salah satu caranya adalah metode baris, dengan melakukan operasi baris elementer. Nah, ingat lagi, untuk melakukan OBE, apa aja tahapannya? Bukan tahapannya, ada berapa tipe untuk OBE? Kita bisa melakukan apa saja? Hal-hal apa yang boleh dilakukan dalam proses OBE? Kita boleh apa? Mengalihkan suatu baris dengan apa? Dengan konstanta tak nol ya. Terus boleh ngapain lagi? Ngapain? Menukar baris. Menukarkan posisi baris. Kemudian menambahkan apa? Misalkan min 2B1 tambah B2, berarti operasinya apa itu? Menambahkan kelipatan suatu baris Satu kesamaan dengan baris lainnya gitu ya. dengan baris lain. Nah, jika operasi ini, salah satu dari operasi ini kita lakukan pada matriks identitas, maka matriks yang baru tersebut disebut matriks yang baru tersebut. Itu kita sebut sebagai matriks elementer. Contohnya, misalkan kita punya I3. Kemudian kalau kita punya E1 itu adalah kemudian misalkan pula kita melakukan
kita menukarkan baris pertama dan ketiga dari I3. Maka kita akan peroleh matriks elementer. Kita sebut namanya E1. Berarti apa tuh? Ini kan I3 itu adalah I3 kan berarti 100. Terus ini 010 001. Nah, kita menukarkan baris pertama dan ketiga. Berarti E1 jadinya apa? 001. Ini baris pertama pindah ketiga. Baris kedua tetap. Ini baris ketiga kita pindahkan ke baris pertama gitu ya. Kemudian jika kita menambahkan misalkan 2 kali baris pertama dari 2 kali baris pertama dari matriks I3 ke baris keduanya misalnya, kita akan punya matriks elementer kita sebut namanya E2. Kira-kira E2 isinya apa? Ini 2 kali baris pertama ke baris kedua. Berarti yang berubah adalah baris kedua ya. Ini I-nya kita copy. Yang berubah cuman ke baris kedua. Berarti apa itu? E2 kira-kira. 210, Bu. 210 gitu ya. Kemudian apa tadi udah dengan konstanta menukarkan baris. Kemudian jika kita ini saya boleh. Ini nggak bisa. Ini yang kalau kita mengalihkan, misalnya jika kita mengalihkan baris berapa, misalnya baris pertama dari I3 dengan tadi udah belum? Baru menukarkan belum ya? Baris pertama dengan 3 misalnya. Kita akan peroleh matriks elementer
Karena tadi namanya yang tadi kita ubah aja ini S1-nya ini. Jadinya apa kalau S1-nya? 300. Ini berarti kan cuma yang berubah baris ketiga, baris pertama. Berarti ini 300. Terus ini tadi E2. Itu matriks elementer ya. Jadi dia cuma diperoleh dengan cara melakukan 1 kali OBE gitu ya. OBE-nya bisa nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Nah, kemarin ingat lagi kita ingat kembali cara mencari solusi SPL dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Misalkan kita punya SPL, kan ini X1 tambah 2X2 tambah 3X3, 3X3, kan ini 2. Kemudian 2X1 tambah X2 tambah 3X3, kan ini 3. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3. 4 misalnya. SPL ini di atas dapat ditulis dalam bentuk apa? Dapat ditulis dalam bentuk, ingat kemarin yang perkalian matriks AX sama dengan B, dalam bentuk matriks ini ya, persamaan AX sama dengan B. Salah. Ctrl D. A-nya adalah matriks yang isinya koefisiennya, berarti apa aja itu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 3. 1, 1, 1, 1. Kemudian X-nya X1, X2, X3. Kemudian B-nya apa? 2, 3, 4. Untuk mencari solusi SPL di atas kita melakukan OBE ya. OBE pada matriks lengkap A, B gitu ya. Sampai apa? Sampai diperoleh matriks echelon, sampai matriks A gitu ya. Sampai matriks A berubah menjadi matriks echelon tereduksi. Ya, dengan tahapan yang pertama ngapain kita? Ya, bentar. Ini saya mau balik deh. Ini mau saya naikin.
Tinggal saya ubah posisinya. Tiga, dua, empat. Oke, tahapan pertama kita ngapain? Lakukan OBE. Baris 2 dan baris pertama, Ibu. Ini maksudnya ya, 2. Intinya kita ngapain? Bentuk satu utama dulu kan? Ini bentuk satu utama pertama. Dengan cara apa? Dengan cara menukarkan baris mana yang enak? Satu kedua apa satu ketiga? Satu dengan 3 apa satu dengan 2 yang enak? 1 dan 2, Bu. Kalau melihat angkanya. Kan baris ketiga kan 1-1 lebih enak bukan sih? Itu dioperasikan dengan baris berikutnya. Iya, Bu. Dengan baris ketiga misalnya ya. Baris ketiga. Jadi kita lakukan operasi berarti apa tuh operasinya? B1 kita tukarkan dengan B3. Ini panahnya di mana ya? Maka kita akan memperoleh apa? 1 dan 3 akan berubah ya posisinya. Oh, saya salah. Ini 3 pindah ke 1. Terus tadi 3 pindah ke bawah. Oke. Nah, proses ini kita juga bisa dilakukan dengan cara mengalihkan matriks elementer E1 dengan misalkan matriks lengkap ini saya notasikan dengan A aksen biar saya nggak perlu nulis ini biar nggak kepanjangan, dengan A aksen. Dengan A aksen. Nah, matriks E1
itu diperoleh dengan cara diperoleh dengan cara menukarkan baris pertama dan dengan ketiga dari matriks I3. Itu kita berarti si E1 itu adalah apa itu E1-nya? E1-nya operasinya sama ini. Atau ini maksudnya adalah sama juga. Lakukan operasi ini. B1, B1 dikurang B3, tapi pada I3. Berarti E1-nya apa? Di baris satunya adalah I3 tadi yang 1000010 ya. Matriks identitas yang elemen diagonalnya 1, non diagonalnya 0. Berarti E1 adalah 001. 001, tengahnya 010. 010. Bawahnya 10. 0 gitu ya. Dan kita perhatikan E1A aksen itu adalah 1A aksen itu berarti ini tadi E1 A aksen ini. Nah, si perkaliannya apa? Yang tadi itu ya. Ini biar cepat saya hitung dari sini saja langsung. Sama kan ini? Ini sama ini sama itu. Oke, langkah berikutnya apa yang kita lakukan setelah kita punya satu utama? Langkah kedua apa? Menolkan bawahnya satu utama. Kemudian nolkan semua entry di bawah satu utama. Pada matriks yang terakhir ya, pada matriks E1A aksen. Dengan melakukan operasi apa? Nih, kita menolkannya gitu. Min B1 plus B2, min B1 plus B3. Min B1 tambah B2 ya. Dan ini min ya, min. Dan min B1 tambah, bukan min B1, min 2 ya. Dan min 2 tambah 3. Kalau mau dilanjutkan, min B1 tambah B2.
kita akan punya apa? Ini yang berubah. Ini ya, ini akan berubah jadi 0. Ini juga akan berubah jadi 0 seharusnya. Oke, ini entry-nya jadi berapa? Min 1 tambah 2. 1, Min 1 tambah 3. 2, Min 4 tambah 2. min 2, Min 2. Kemudian min 2 tambah 1. min Min 1, 1. Min 2 tambah 3. 1, 1. Min berapa? Min 8 ya. Min 8 tambah 3. min 5, Min 5. 5. Nah, proses ini juga bisa dilakukan dengan cara proses ini juga bisa dilakukan dengan cara di mana mengalihkan matriks E3 dikali E2 dengan matriks tadi E1 aksen. Dengan E2-nya atau dengan E2 adalah matriks elementer yang dilakukan dengan cara melakukan operasi ini. Min B1 plus B2 pada matriks I3 dan E3 adalah matriks elementer yang dilakukan dengan cara melakukan operasi baris min 2B1 ditambah B3 pada matriks E3. Berarti E2-nya itu berarti E2-nya apa tuh operasinya, isinya? E2 min B1 tambah B2, tapi pada matriks I3, berarti baris pertamanya fix ya. Baris keduanya apa? I3, ingat lagi I3 adalah matriks identitas. Kalau lupa, Baris keduanya min 1, 1, 0, Bu. ini tadi I3 ini ya, 001. Berarti E2 adalah min 1 ya, min 1, Min 0, 1, 0, min 1, 1, sorry, min 1, 1, terus apa? 0, 0, 1 ya. iya, Bu. Dan E3-nya adalah E3-nya min 2B1 tambah B3, berarti di sini jadi min 2 itu ya. Min 2. Oke, perhatikan bahwa E3 dikali E2
terus dikali yang terakhir, tadi dikali E1A aksen, ya tadi E1A aksen. Oke, tadi udah nulis ya. Oke, sorry tadi koneksi saya terputus. Kita lanjutkan, berarti E3 dikali E2 berarti kali E1A aksen. Jadinya tadi ini E3, ini E2, terus ini E1A aksen. Ini seharusnya yang tadi. Coba kita lihat. 50. 100%. Ya, kalau yang perhatikan, yang ini sama dengan yang di bawah. Ini sama tadi dengan proses yang ini. Oke, berikutnya proses apa yang dilakukan? Jadi kita sudah punya matriks ini. Berikutnya apa yang dilakukan? Kita sudah punya satu utama kedua, di baris kedua. Berikutnya apa tahapannya? Nolkan satu utama di bawahnya, Bu. Oke. Saya save dulu, hilang. Oke, berikutnya adalah nolkan entry di bawah satu utama baris kedua, di bawah satu utama baris kedua ini. Dengan cara gimana? Dengan cara melakukan operasi apa? B2 tambah, kan ini yang mau dinolkan. Yang mau dinolkan yang B2 tambah B3. berarti B2 tambah B3. 3. Ada matriks. Ini ya. Ada matriks. Oke. Ini biar nggak kepanjangan, ini saya tulis di sini ya. Terus pasti operasinya apa tadi? B2 tambah B3. Kita punya, jadinya apa? Ini 0, 2 tambah 1, 3, min 2 tambah min 5, min 7. Oke. Oke, proses ini juga bisa dilakukan dengan cara apa? Juga bisa dilakukan dengan cara mengalihkan matriks elementer
Berapa yang belum muncul? E4. E4 dengan apa? Dengan matriks dengan E4 adalah matriks yang diperoleh dengan cara melakukan operasinya sama ya, melakukan operasi B1 tambah B3 tapi pada matriks I3. E4-nya apa itu? E4-nya apa? Suara saya masih kedengeran nggak? Terdengar, Bu. E4-nya adalah melakukan B2 tambah B3 pada I3. Baris ketiganya 011, Bu. Atasnya 12 sama ya? Sama. Ini tadi apa? Berarti 0, 1. 011. Yang kita perhatikan. E4 dikali E3, E2 aksen. Ini E4 dikali, berarti E4 dikali ini. Jadinya apa? Saya salah copy paste ya. Balik, ini seharusnya di sini. Itu apa ini hasilnya? Yang tadi ya seharusnya. Coba kita cek benar nggak? Saya hapus dulu. Sama ya. Ini yang ini adalah E4 dikali E3 kali E2 dikali E1 dikali A aksen. Sama-sama yang di bawah. Terus langkah berikutnya ngapain kita? Langkah keempat. Mencari entry 1 utama, baris ketiga. Berarti buat 1 utama pada baris ketiga itu ya. Baris ketiga dengan cara mengalihkan sepertiga. Baris ketiga dari matriks ini dengan sepertiga. Ini kita peroleh
kita lakukan operasi B3 dikali sepertiga. Berarti ini jadinya ini 1, ini min 7/3. Ctrl Z. Ctrl F. Oke, proses ini juga bisa dilakukan dengan cara proses ini juga bisa dilakukan dengan cara mengalihkan matriks elementer E5 dengan matriks E4 dikali E3 kali E2 kali E1 aksen. Dengan E5 adalah matriks yang diperoleh dengan cara melakukan operasi baris, melakukan operasi sepertiga dikali B3 pada matriks I3. Berarti E5-nya adalah sepertiga. Kemudian perhatikan E5 kali E4 kali E3 kali E2 kali E1 aksen itu adalah E5 dikali E5 dikali yang ini. Yang terakhir. Coba kita cek hasilnya. Ctrl X. Seharusnya, ya, ini yang tadi baris ketiganya, ini berubah jadi satu utama. Oke, langkah berikutnya apa? Ini satu utama udah dapat semua, berikutnya apa? 0 kan? 2 di baris kedua. Semua entry di atas ya, entry di atas satu utama apa? Pada baris 3 gitu ya. Satu utama baris ketiga. Satu utama baris ketiga. Baris ketiga. Oh, dengan melakukan apa? Dengan melakukan operasi apa? min 2 B3 plus B2. 3. Ini tambah B2 ya? Dan? Min B3 plus B1. Tambah B1. B1. Ini pada matriks ini sini yang akan berubah ini. Oke, yang entry baris kedua berarti ini 0. Ini tadi dikali 2 ya, jadinya berapa ini? 14/3
8/3. Jadi 8/3. Salah. 8/3. Terus berikutnya min 7/3, 7/3 tambah 12/3. Berapa? Berapa yang ini? 19/3. Oke. Proses ini juga bisa dilakukan dengan cara mengalihkan matriks elementer. Misalkan ini E7 dikali E6 dengan matriks E5 dengan E7 adalah E7-nya apa? Misalkan ini E7-nya dengan E7 dan E8 masing-masing adalah matriks yang diperoleh dengan cara melakukan operasi min 2B3 tambah B2 dan min B3 tambah B1 pada matriks I3. Berarti E7-nya, E7 ini ya, E7-nya punya yang ini. Berarti E7 apa itu? Ini kan, ini baru I3. E7-nya apa? Min 2B3 tambah B2. Berarti E7 entry-nya 001 min 2. Min 2. Saya salah. Kok E7 dan E8 sih? E7 dan E6. E6-nya 6. E6-nya ini, min B3, B1. Berarti sini ya, 1. Dan kita perhatikan Min 1. min 1, sorry, min 1 ya. Sekarang E7, E6, ini kali ini E7 kali E6 kita lihat hasilnya. Sama ya, ini sama yang terakhir. Sama. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya. Menggunakan entry di atas satu utama baris kedua, Bu. Oke. Ini saya copy ini aja biar tinggal ngedit. Nolkan entry di atas satu utama baris kedua. Dengan cara melakukan operasi apa? Min B2 tambah B1. B2 tambah B1 pada matriks berarti ini ya, E7.
Jadi ini yang ini kita copy ya. Nah, ini saya pindah. Jadi operasinya min B2 tambah B1. Oke, kita akan peroleh kok ini jadi satu di sininya. Nah. Ini ada yang salah hitung nggak tadi? Terakhir kan 114. Ya Bu, yang baris pertama kolom ketiga 0 ya Bu. Ini seharusnya 0 ini ya? Oh iya. Iya Bu. Tadi kita sampai mana? Ini ya, tadi ini 0 ya, seharusnya ini 0 ya. Kan ini 0, ini 0, ini 0. Nah, ini berapa ini? Tadi berarti 19/3 dikurang, tadi dikurang 18/3, dikurang 8/3 jadinya. 19 kurang 8, 11/3 ya. Berarti proses ini juga bisa dilakukan dengan cara mengalihkan matriks elementer E8 dengan matriks ini dengan E8 adalah matriks elementer yang diperoleh dengan cara melakukan operasi ini min 2B1 tambah min B2 tambah B1 pada matriks I3. E8-nya apa? E8-nya adalah baris pertamanya adalah 1 min 1 0, Bu. 1 min 1 0. Baris lainnya fix ya. Iya, Bu. Dan kita perhatikan E8 dikali E7 dan seterusnya. Ya, berarti tadi kan ini ya. Oke ya, sama ya hasilnya. Kemudian diperoleh solusi dari SPL-nya adalah apa? X1 sama dengan 11/3. 11/3. 11/3. Koma. Atau saya nulisnya gini aja dah. 1, X2, X3. X2. Dengan yang ini ya. Ya, terus perhatikan pula kita punya apa? Perhatikan pula dari proses di atas,
Di atas kita punya, perhatikan ya, tadi ini kan yang sebelah kiri kan si A ya, asalnya. Itu kan tadi asalnya adalah, nih. Yang ini kan namanya A tadi ya. Aksen itu adalah matriks lengkap, berarti isinya A dan B. Tapi kalau yang bagian kiri doang itu adalah A. Ini kita tadinya A aksen. Ya, tadi A aksen itu, misalkan A aksen itu adalah itu A ya, dan tadi B. Terus setelah kita lakukan serangkaian operasi baris elementer, kan ini saya sebut ini namanya X ya, tadi ini X. Di operasinya ini saya ulang aja deh. Ini kemudian kita lakukan ini OBE pada matriks lengkap dan seterusnya. Seterusnya kita peroleh ini tadi. Ini tadi namanya adalah, ini adalah matriks lengkap. Ini matriks lengkapnya berubah menjadi si A-nya berubah jadi I, ini karena si A-nya ini invertible ya. Terus yang di kanan adalah si X-nya. Jadi si A matriks lengkap AB itu akan berubah setelah serangkaian operasi diperoleh menjadi matriks identitas dan di kanannya X. Setelah melakukan proses OBE, kita punya, tadi untuk mendapatkan yang di kiri tadi prosesnya apa sih? Tadi prosesnya itu kita melakukan apa? Kita melakukan ini ya. Kita punya, ini hasilnya adalah I, gitu kan? Kalau kita misalkan B adalah E8 sampai E1, maka BA sama dengan I. Nah, dari pelajaran kemarin, berarti apa itu kalau BA sama dengan I?
B adalah A inverse ya, Bu? Ini berarti B sama dengan A inverse ya. Atau bisa juga B inverse, sebenarnya bisa dicek ya. Silakan dicek. Itu B inverse sama dengan A. Jadi, untuk melakukan atau untuk mencari inverse dari matriks A, ini jika ada ya, atau untuk memeriksa deh, untuk saya menulisnya memeriksa aja deh, untuk memeriksa, untuk mengetahui, ya boleh, untuk mengetahui apakah matriks A mempunyai inverse dapat dilakukan dengan cara melakukan OBE pada, nah kalau tadi kan ini tujuannya untuk nyari solusi ya, yang pada AB ini pada matriks lengkap. Nah kalau untuk mencari inverse kita lakukan pada matriks, melakukan OBE pada matriks ini A, tapi di kanannya kita taruh I. Sehingga menjadi A berubah menjadi matriks eselon tereduksi, Jika si A itu punya inverse, jika A punya inverse, maka matriks eselon tereduksi dari A berbentuk matriks identitas. Maka matriks eselon tereduksi dari A adalah matriks identitas. Dan ini akan berubah menjadi yang A jadi I, terus yang tadinya I itu akan berubah menjadi A inverse. Jadi kalau yang ini tadi, ini sekarang kalau kita lakukan serangkaian OBE pada contoh di atas, pada kasus contoh di atas, ini tadinya yang ini kita ubah, yang di kanannya kita ganti dengan matriks identitas. Ini berarti ini matriks identitas. Ini tadi AI ya, terus kita lakukan B1, B3, berarti nanti ini insert kolom 3, 2. Nah, yang ini akan berubah, yang di kanannya berarti tadi ini adalah si E1. E1 berarti baris ketiga diganti posisi dengan baris 1. Ya. Terus ini terakhir nanti, nah yang di kiri akan berubah jadi matriks identitas. Nah ini insert kolom 3. Nah ini akan berubah jadi A inverse. Nah kira-kira, oke ini coba saya lanjutin dulu.
Oke, tadi yang kedua operasinya adalah kan tadi ya. Tadi kita melakukan ini. Oke, ini operasinya apa jadinya? Hasilnya apa? Pada yang ini kita lakukan operasi ini. Min B1 tambah B2, tapi pada matriks yang saya blok. Jadinya apa? Baris Iya. pertamanya tetap. Ini 001 tetap, terus baris keduanya. 0, 1, min 1 ya. Kemudian 0, 1, 1, 0, min 2 ya. 2. Nah, ini kalau dilakukan proses terus-menerus, nah yang ini nanti adalah, berarti ini kan tadi apa? Ini berarti apa? Ini adalah E3 dikali E2 dikali E1 kan ini? Coba kita lihat. Tadi E1 kita mana? Bukan yang ini. Jadi kita S1 kita ini. Kedua, sorry, 3. Ya, jadi yang ini adalah ini kalau mau saya tulis ini adalah ini saya sebut nih A aksen aja ya, A aksen, ini A aksen. Oh, jangan A aksen. B aja deh, misalnya ini B. Terus yang B itu berarti yang A dilakukan operasi yang ini ya, yang berarti B itu adalah ini, atau ini, sorry, ini adalah berarti tadi adalah ini E1 kali A, yang ini juga E1 kali I. Saya salah. Oh, berarti ini di sini, maksudnya ini di sini. Ini yang bagian kiri ini adalah S1 kali A, yang ini adalah S1 kali I.
Nah, yang ini sekarang berarti ini adalah S1 E2, E3 dikali E2 dikali S1 yang bagian kirinya, yang bagian kanannya adalah E3 dikali E2 dikali S1 dikali I. Bagian yang ini. Nah, yang ini berarti nanti yang si I itu adalah yang tadi dari E8 ya, ini adalah E8 dikali A ini E8 dikali A, E8 kali E7 dan seterusnya sampai A itu akan berubah jadi I. Nah, yang di kiri akan berubah jadi E8 ini dikali I. Oh, enter aja deh. Oke. Yang terakhir, yang bagian kiri, ini adalah E8, E7, E6, dan seterusnya, E1 dikali A, berubah jadi I. Nah, yang di kanan ini adalah berarti E8 kali E7 dan seterusnya dikali I. Dan ini akan berubah menjadi A inverse ya. Ini adalah A inverse. Yang di kanan akan berubah jadi A inverse. A inverse itu adalah ini, silahkan dicek tadi kalau mau, berarti ini tadi E8 E7 E6 E5 E4 oh E3 E2 E1 tadi ada E3 E2 E1 ini ya, kita akan peroleh inverse-nya adalah
Coba dicek benar nggak? Ya, benar. Ini adalah inverse-nya. Jadi gitu ya prosesnya, saya ulangi. Ini metode, ini mencari A inverse. Dengan OBE. Jadi untuk mencari A inverse dengan OBE, kita lakukan operasi baris elementer pada matriks AI gitu ya. I-nya adalah matriks identitas yang ukurannya sama dengan ukurannya si A. Nah, kita mendefinisikan inverse. Nah, ukuran I-nya berapa ya minimal sebanyak barisnya di A gitu ya. Sehingga si A berubah menjadi matriks eselon tereduksi. Nah, kalau si matriks eselon tereduksi dari A itu adalah matriks identitas, maka si A itu adalah matriks yang punya inverse. Dan bentuk eselon tereduksi yang tadi dari AI itu akan berubah menjadi IA inverse. Nah, pada contoh yang tadi kita punya yang ini, matriks kita awalnya adalah kita mau meriksa apakah matriks 213, 123, 111 ini adalah punya inverse atau tidak. Berarti kita buat matriks AI, berarti kita tulis ini bagian kiri A, terus bagian kanannya adalah I. Kita lakukan proses OBE terus sampai berakhir di yang di kiri ini berubah menjadi matriks I. Nanti yang di kanan akan berubah menjadi A inverse. Kalau dilakukan itu nanti kalau kalian hitung langsung ya tadi kan kita kan awal nyari solusi. Nah, nanti kalian akan ketemu seperti ini. Ini kan matriks identitas diperolehnya. Berarti yang di kanan ini adalah inverse-nya A. Tapi kalau kalian punyanya misalkan saya punya contohnya kan saya punya untuk SM kan B itu tadi mana ya window ini misalkan di sini kita lakukan OBE. Tapi misalkan baris ketiga itu diperoleh dengan cara menambahkan baris kedua dengan baris satu. Kan ini 3, 6. Pasti ini nggak punya inverse. Coba kita cek bentuk eselon tereduksi dari matriks ini. Compute. Nah, kita lihat ini bentuk eselon reduksinya di baris ketiganya adalah 0. Ini bukan inverse-nya ya. Yang di kanan bukanlah inverse-nya. Karena matriks ini tidak punya inverse. Tapi SPL dengan koefisien yang ini, dia punya solusi. Coba kita lihat misalkan dengan yang tadi. Salah.
Misalkan ini masih sama. Misalkan di sini tadi solusinya insert row, insert column. Salah. C, Ctrl V. Misalkan tadi solusinya tadi 324 ya. Window. Tiga, dua, empat. Tadi ini 3, 2, misalkan di sini berarti sama ini diperoleh dengan cara mengalihkan baris ini. Ini dia nanti coba kita lihat ke reduce row echelon. Saya tambahkan itu maksudnya. Oke, kita lihat ini ya. Berarti ini 0 dikali X1 tambah 0 dikali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. Berarti ini maka SPL tidak punya solusi tak hingga banyak ya. Punya solusi tak hingga banyak. Kalau yang ini kalau ini kan soalnya kita bukan SPL, misalnya ini cuma soalnya nyari inverse doang. Nah, kalau cuma dari sini, kita nggak tahu dia punya inverse atau tidak. Kita tidak tahu dia punya solusi atau tak hingga banyak atau tak punya solusi gitu ya dari sini. Kalau biar tahu dia punya solusi ya harus dimasukin ke sini. Jadi kalau kalian dikasih soal, misalkan soalnya periksa apakah SPL berikut mempunyai solusi dan carilah inverse dari matriks koefisiennya. Maka yang kalian lakukan adalah kalian lakukan OBE pada matriks A, B gitu ya, kalau punya SPL A, B, X, kemudian I gitu. Ini jika soal berupa periksa apakah SPL AX sama dengan B punya solusi, dan tentukan A inverse jika ada gitu ya. Jika ada. Udah. Jika ada. Yang kalian lakukan adalah Oke, saya ulangi karena koneksi terputus.
Jika soalnya berupa periksa apakah SPL AX sama dengan B punya solusi dan tentukan A inverse. Nah, supaya efisien, kalian lakukan OBE pada matriks ABI sampai A berubah jadi matriks echelon reduksi. Ibu maaf, layarnya belum ada, Bu. Oh, share screen-nya belum? Bentar. Share screen, oh iya. Ini udah? Oke, saya Sudah, ulangi Ibu. ya. Jika soalnya berupa periksa apakah SPL AX sama dengan B punya solusi dan tentukan A inverse jika ada. Nah, supaya efisien, kalian lakukan OBE pada matriks ABI. Sampai A berubah menjadi matriks echelon reduksi. Jika MET dari matriks echelon reduksi dari A adalah matriks identitas, maka si A punya inverse gitu ya. Ini ABI akan berubah menjadi A berubah jadi I, kemudian yang si B itu berubah jadi X, gitu ya, solusinya dari si X, nilai solusinya, kemudian si I akan berubah menjadi A inverse. Namun jika terdapat baris 0 pada MET dari A, maka A itu tidak punya inverse. Nah, jika nilai X pada baris tak 0 tersebut juga bernilai 0, maka SPL punya solusi tak hingga banyak. Namun jika nilainya tak 0, jika nilai X tak 0, maka SPL tidak punya solusi. Ini maksudnya yang seperti ini ya. Kok jadi ke bawah banget? Iya, jika nilai X tak 0, ini maksudnya pada MET yang 0 itu ya, kayak yang di contoh ini. Kalau kayak gini, contoh ini. Misalkan ini. Ini contohnya. Kalau bentuknya seperti ini. Ini. Oh, ini kebalik ya. Oh, bentar. Ini. Salah. Oh, ini.
Contohnya, misalkan ini saya ubah. Ini misalkan C-nya, ini namanya C. Kan ini 4 deh misalnya. Nah, kalau ini kan 0001, berarti ini tidak punya solusi. Contoh 2. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Berarti jika SPL AX sama dengan B itu jika matriks A invertible, maka SPL AX sama dengan B, maka solusi SPL AX sama dengan B juga dapat dilakukan dengan cara menghitung apa? A inverse kali B. Ya, X adalah A inverse dikali B gitu ya. Kalau tidak ada, ya lakukan SPL jika A-nya tidak invertible, ya udah lakukan OBE biasa ya. Jika tidak, ya lakukan OBE gitu. Lakukan OBE biasa. Seperti sub bab 11 dan 12. Kita kuliah sampai jam berapa? 11.50 ya? Iya, Iya, Bu. Kayak yang lainnya, yang berikutnya tinggal dibaca aja sih menurut saya. Nah, ini kemarin udah 14, 15. Ini udah. Ini lebih ke teori-teori. Ya, sifat kalau kita punya BA sama dengan I, maka B sama dengan A inverse, sebaliknya gitu ya. Dan kelihatan B-nya adalah matriks identitas, matriks persegi. Ya, ini yang kita dapatkan dari contoh kita tadi secara umum juga berlaku ya kalau A itu invertible. Nah, kalau kita punya SPL homogen, maka solusinya trivial. Tapi kalau dia SPL non-homogen, berarti solusinya tunggal gitu ya. Dan bentuk echelon reduksi dari si A itu adalah I. Dan A dapat ditulis sebagai perkalian dari matriks elementer. Tadi kan kita punya A inverse kan ini, berarti A-nya apa? A-nya, kira-kira apa A-nya? Tadi saya ngambil ini aja, biar cepat.
Ini tadi di kalian, ini kan tadi kalian sampai E8 ya. Ini di contoh kelas B, ini mereka sampai E9. Gitu. Kalau kalian sampai E8. E8 dikali sampai dikali A jadinya I, ya udah berarti jadinya berarti E7. Kalau di kalian, ini ya, saya kok di kalian, Windows. Kalau kalian tadi sampai E8 tadi ya. Jadi I3 Iya, berarti E7 ini akan berubah menjadi di sini E8 inverse. Terus E6 ini akan berubah menjadi E7 inverse sampai E8 dikali E8 inverse. Berarti E5 adalah E6 inverse, sehingga A-nya akan diperoleh sebagai E1 inverse dikali E2 inverse dikali E8 inverse. Itu yang dimaksud dengan A dapat ditulis sebagai perkalian matriks elementer. E 18 itu cuma mengenalkan matriks diagonal, yaitu matriks yang entry di atas dan di bawah diagonal harus 0 gitu ya. Mau yang di tengahnya 0 atau tidak, ya sah-sah aja gitu ya. Ini harus 0 gitu ya, yang dan di bawahnya harus 0. Yang di tengahnya boleh 0, boleh enggak. Kalau dia 0 semua ya berarti dia jadi matriks 0. Spesialnya matriks identitas apa? Matriks diagonal apa? Spesialnya adalah inverse-nya adalah cukup menginverskan entry diagonalnya. Dan kalau kita pangkatin juga kita cukup pangkatin entry diagonalnya. Makanya nanti akan ada mungkin di Magnum kalian akan belajar mendekomposisi matriks menjadi perkalian matriks yang salah satunya itu dia menjadi matriks diagonal karena dia lebih gampang menghitungnya. Kemudian matriks yang kalau entry di bawah diagonalnya 0 disebut matriks segitiga atas, tapi sebaliknya kalau entry di atas diagonalnya 0, yang ini disebut matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas dan bawah itu tertutup terhadap perkalian, artinya matriks segitiga atas kali segitiga atas, jadinya segitiga atas, inverse-nya juga segitiga atas, dan segitiga bawah juga gitu, dikalikan jadinya segitiga bawah, inverse-nya juga segitiga bawah. Dan matriks segitiga itu akan invertible kalau semua entry di diagonalnya itu tak 0. Kemudian ada matriks simetri, yaitu matriks yang dia entry diagonal ini kayak cermin. Gitu. Dia yang bercermin ke matriks ke entry diagonal. Terus nanti sama Pak Taufik kuliah machine learning ada namanya matriks sparse, itu adalah matriks yang hampir semua entry-nya 0, cuman beberapa saja yang tak 0. Itu nanti akan banyak kepake di machine learning. Oke, silahkan dikerjakan latihannya. Hari Senin kita kuis. Nah, kalian mau latihan soal dulu nggak sebelum itu? Sebelum hari Senin? Kalau mau latihan, maksudnya kalau kalian kerjakan soal, silakan kerjakan soal terkait. Terus kalau mau saya cek, berarti kita butuh 1 kali pertemuan sebelum hari Senin. Silakan diatur jadwalnya, tapi kalau Kamis pagi saya nggak bisa karena ada yang semhas. Jumat saya free pagi. Kalian masuk nggak kuliah hari Jumat, kuliah lain? Halo? Ini masih join sama saya? Join Bu, maaf yang Jumat ada
mata kuliah kiroah itu belum ada kabar untuk mau dapat diadakan kelasnya atau tidak. Kemungkinan nanti kalau misalnya ada kelas nanti saya kabarkan. Oke. Atau kalau mau hari lain, misalnya Sabtu juga nggak apa-apa, atau online kalau kalian mau ya. Kalau kalian nggak mau ya, kan kelas A, ini kalian kelas A ya, berarti kelas B mereka masuk tuh Jumat siang jam 1. Nah, kalian nonton videonya aja juga boleh. Nah, terserah aja gitu ya. Kalau mau kalian juga mau Zoom sama saya, ya udah tinggal diatur aja jadwalnya. Nanti PJ hubungi saya. Ini rekaman saya upload di YouTube, linknya di deskripsi grup ya. Kalian juga lihat video di kelas lain gitu ya, kadang penyampaian saya kadang berbeda gitu. Ya kan contoh soalnya juga saya ngasihnya juga beda. Jadi bisa jadi 2 contoh soal yang berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Maaf Ibu, PDF yang tadi dijelaskan bisa dijadikan PDF atau tidak? Bisa, saya rapiin dulu ya. Oh iya Bu, baik. Oke. Nanti dicoba aja ya soalnya yang banyak yang kompleks, soalnya nyobanya yang pertanyaannya lebih banyak biar kalian terlatih. Oke, kalau nggak ada saya tutup.